ekspor itu kan harapannya adalah ekspor dari Indonesia itu harus kembali ke Indonesia karena kebanyakan hasil ekspor itu biasanya stay di negara tersebut gitu. Tapi memang buat pengusaha di Indonesia kalau dimasukkan ke Indonesia tuh seringkali nilai tukarnya kan berfluktuasi apalagi harus dimasukkan dalam bentuk rupiah kan gitu. Nah, sehingga buat mereka itu adalah merupakan resiko. Maka menurut saya memang ke depan perlu adanya insentif, jangan hanya sanksi tapi insentif gitu. Apakah dijamin bahwa nilai tukar yang ada selama di Indonesia ini memang fluktuasinya itu bisa lebih baik dibandingkan kalau mereka menempatkan di negara lain misalnya gitu. Nah itu yang mereka takutkan karena selisih hanya berapa persen saja itu sudah membuat cost mereka jadi naik kan gitu. Nah itu yang menjadi kendala selama ini. Apalagi volatilitas nilai tukar rupiah kita tuh sangat tinggi kan. Sehingga itu buat mereka kalau uangnya ditaruh di sini itu menjadi kendala gitu. Nah makanya nanti sistem insentif itu harus dilakukan. Nah 2 tahun ini memang kebijakan itu tidak dilakukan secara ketat. Karena memang ya udahlah dalam pandemi masih dibolehkan gitu. Tapi ini kelihatannya sekarang dengan kondisi ini akan ditegakkan kembali peraturannya dan itu diharapkan para eksportir untuk masuk ke Indonesia lagi. Baik, salah satu yang dikeluhkan oleh eksportir juga berdasarkan dialog kami sebelumnya karena adanya ketidakrataan begitu informasi sehingga ada beberapa eksportir yang sebenarnya sudah melakukan tapi ternyata informasinya ini tidak menyebar secara sempurna. Jadi ternyata dia tahu ada temannya yang tidak melakukan begitu. Artinya ini pengawasannya juga tidak ketat. Ya, jadi artinya penegakannya yang belum ya. Artinya bahwa ada yang iya, ada yang enggak. Jadi ada yang tertib, ada yang enggak gitu kan. Nah, makanya tadi satu adalah sistemnya mungkin insentif ya. Karena yang ditegakkan sekarang itu lebih pada sanksi sebenarnya ya. Sanksi di pabean susah untuk ekspor misalnya. Lalu ada denda misalnya. Nah, itu kan menurut saya nggak tepat karena yang namanya berbisnis itu lebih bagus insentif supaya orang itu tertarik untuk menempatkan uangnya. Dan kebanyakan mereka menganggap begini, kalau uang harus masuk dulu dan keluar lagi itu cukup biaya juga kan. Padahal mereka seringkali di Indonesia ini kan 70% masih import dari luar. Sehingga mereka berharap bahwa daripada harus masuk lagi lebih bagus di negara sana nanti mereka tinggal bayar dari sana gitu. Nah jadi ini juga harus memahami juga bisnis model mereka. Jadi kadang-kadang memaksakan juga nggak cocok ya karena setiap bisnis model itu berbeda-beda satu dengan yang lain ya gitu. Baik, ini juga diakui oleh eksportir. Akhirnya mereka terpaksa meninggalkan LC-LC di negara masing-masing begitu. Dan ini sebenarnya kalau dijumlahkan dan akhirnya bisa masuk ke Indonesia, ini kan dananya besar sekali begitu kan Bu. Kalau perhitungan dari perbanan seperti apa? Ya, kalau kita melihatnya gini, sebenarnya kita itu masih lebih banyak sebenarnya importnya ya dibandingkan ekspornya. Nah, biasanya dalam kondisi 2 tahun ini karena harga komoditas naik, itu sebenarnya bisa kenaikannya cukup tinggi dan itu bisa kelihatan kan dari pajak ya. Dari pajak yang diterima pemerintah kan cukup tinggi. Nah, sebenarnya itu DHE itu lebih tinggi gitu. Nah memang kita dorong tidak bisa hanya sekedar ekspor yang ada sekarang. Tapi harus membangun bisnis-bisnis baru yang didorong oleh pemerintah supaya memang ekspor kita meningkat. Misalnya nanti baterai nih tahun 2025 kan akan membangun baterai untuk mobil listrik misalnya. Nah itu akan bisa mendorong DHI lebih tinggi lagi. Kalau sekarang memang nggak bisa dipaksa juga gitu. Kalaupun mereka masuk semua itu juga belum tentu bisa membantu sepenuhnya. Likuiditas di dalam negeri begitu. Baik, dan ini ya kalau kita lihat ini banyak sebenarnya PR yang harus dibenahi oleh pemerintah. Yang harus menjadi fokus langkah pertama ini apa Bu? Oke, yang pertama ini ada jangka pendek dulu ya. Jangka pendek dulu memang Bank Indonesia memang harus membantu tadi sistem repo ya. Kalau sekarang ini reponya karena jangka pendek, buat bank kan agak takut dengan likuiditas. Maka mungkin repo ini perlu jangka panjang sehingga bank itu punya likuiditas untuk memberikan kredit falas. Kalau enggak nanti akhirnya tidak bisa dipenuhi dan akhirnya bank asing lah yang akan masuk ke Indonesia kan gitu ya. Nah yang kedua baru kita benahi adalah sistem DHE itu insentifnya. Jadi mungkin kebijakan PBI tahun 2019 perlu diperbaiki dengan insentif-insentif agar orang itu tertarik untuk menempatkan dananya di Indonesia dan itu nanti bisa ditanya apa sih sebenarnya yang menjadi problem mereka, berapa sih cost-nya sehingga mereka tidak mau naruh uang di Indonesia misalnya itu ya. Nah yang ketiga ya jangka menengah panjang basis industrinya sendiri karena kalau kita jujur dari mungkin 10-20 tahun lalu sampai sekarang itu industrinya nggak ada perubahan bahkan produktivitas industrinya makin turun. Sehingga sebenarnya devisa hasil ekspor kita sebenarnya makin turun karena produktivitas. Kalaupun naik hanya karena harga. Tapi kalau harga udah turun lagi tahun depan, kemungkinan kan ya turun lagi gitu. Nah oleh karena itu menengah panjang itu basis industri yang berbasis ekspor itu yang mungkin harus didukung. Makanya perlu fokus. Kalau kita nih sekarang kan kurang fokus ya. Bicara sektor aja bisa 48 sektor. Nah itu perlu fokus agar ke depan itu nilai ekspor makin tinggi.
Nah, yang satu lagi adalah sisi import sebenarnya. Import kita tuh makin tinggi, apalagi era digitalisasi ini. Justru banyak sekali barang import, perdagangan melalui e-commerce itu justru lebih banyak barang import yang masuk daripada barang kita yang keluar. Nah, itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan juga kondisi likuiditas falas kita juga makin rendah. Nah, oleh karena itu di sini apa yang mesti dilakukan? Sekarang pemerintah udah mencoba dengan membeli produksi dalam negeri ya. Nah, itu mulai dari pemerintah. Nah, menurut saya ini harus digarap terus kemandirian pangan, kemandirian energi, itu juga untuk mengurangi devisa keluar gitu. Nah, yang ketiga, yang devisa kita banyak juga adalah reasuransi. Nah, asuransi kita itu kita mengasuransikan cukup besar, tapi kita reasuransi berarti kan dananya keluar juga. Nah, ini juga mungkin di Indonesia perlu ada perusahaan BUMN reasuransi yang sangat besar yang bisa menampung asuransi-asuransi gedung-gedung yang selama ini selalu direasuransi. Itu juga besar dananya, capital outflow.